Sudah, Sir. Apakah terlihat teman-teman dan Sir Gunawan? Oke, sudah. Coba diperbesar. Oke, lihat adik-adik. Coba dibaca judulnya, Friska. Untuk judulnya itu An Analysis of Translation Techniques Used by Translation in Translating Idiomatic Expressions Found in the Indonesian Subtitle of the Movie Pinocchio. Oke, kita lihat problemnya. What kinds of techniques, what kind of translation technique, biar nggak kebanyakan of-nya, what kind of translation techniques are applied in the movie Pinocchio? What are the translator strategies used in the same expression? Oke. Ya, ini juga kakak kelasnya udah banyak yang ambil ini. Ya nggak apa-apa, ini sudah bagus menurut saya. Jadi dari judul dan problemnya sudah dapat. Oke, kita lihat problem. Yang purpose saya belum ganti, Sir. Yang ini saya lupa. Oh, Yang ya. nomor 1. Ya. Idiomatic expression. Analyze. Kenapa digantikan? Itu memang sudah benar. Kamu cari jenis-jenis idiomatic expression, ya kan? Iya, tapi yang di atasnya itu kinds of techniques. Oh. Iya. Oh iya. Saya masih bingung di antara dua itu, Sir, types-nya atau tapi judulnya kan techniques, nggak mungkin saya nggak masukin techniques-nya ke dalam problem-nya gitu atau purpose-nya, jadi harus ada gitu, Sir. What kinds of techniques of translation? Oh, berarti problemnya itu yang bermasalah. Problem nomor 1 itu teknik penerjemahan. Iya. Terus yang kedua, strategi penerjemahan. Berarti kamu ambil dua-duanya. Iya. Emang teknik penerjemahan teori siapa yang kamu gunakan untuk Saya pakai melihat teorinya Becker, Sir. Nggak jadi berapa Molina Albir. berapa teknik yang diusulkan oleh si Naida? Itu ada 4, tapi masalahnya, Sir, kan saya kan searching, terus ada 4 macam. Nah, itu sama aja kayak gini gitu loh, kayak strategisnya gitu hasilnya. There were 5 strategies employed in translating idioms. Coba kamu ke problem. Pertanyaan saya, Friska, kamu sekarang berarti tidak mencari jenis-jenis idiomatic expression-nya dulu? Mencari, Sir. Oke. Mhm. Berarti itu bukan problem kamu berarti? Problem termasuk. Itu berarti belum ada di situ. Iya, berarti tambahin 3 berarti ya, Sir, ya? Jadinya problem Nah, dan sekarang purpose-nya. saya sarankan begini, kalau misalkan kamu sekarang kamu mau mencari teknik juga, mencari strategi juga gitu maksudnya? Nggak, Sir, kayaknya saya mau ganti yang tekniknya, saya mau revisi jadi strateginya aja. Jadi Oh. pakai teorinya Becker aja gitu, Sir. Saya mau ganti judul. Berarti problemnya di situ cuma ada 2. 1, what kinds of atau what types of idiomatic translation. Terus problem kedua, what kinds of translation techniques. Jadi strateginya udah nggak ada itu. Tapi untuk judulnya itu tetap yang pakai yang ini aja, Sir. Coba kembali ke judul apa? Analysis of translation techniques.
Ya memang judulnya sudah benar. Kamu kan memang mencari translation, menganalisis teknik penerjemahannya saja kan, bukan strateginya kan? Iya, Sir. Ya berarti benar judulnya. Makanya saya bingung tadi kalau judulnya translation teknik, kok di sini ada strategis gitu. Karena itu kan dua hal yang berbeda. Iya. Oke. Berarti kamu ganti nanti ya. Ini yang nomor 2 Iya, ini Sir. salah. Saya boleh bertanya nggak, Sir? Ya, Iya, sebentar. iya. Oke. Apa pertanyaannya? Saya kan ada PDF gitu ya, Sir. Nah, itu ada, teorinya dari Becker sama, Molina Albir. Nah, tapi setelah saya cek, ini kok kayak sama gitu loh, Sir, jenis-jenis idiom yang mereka punya gitu. Nah, itu saya jadi bingung. Tapi setelah saya searching, jenis-jenis, idiom yang menurut Becker, nah itu di website lain tuh kayak dia langsung nyebutin si Becker itu punya, ini, ada 5 strategis munculnya. Oke, sekarang kamu cari yang aslinya, Friska. Jangan kamu cari website. Jadi cari Oh, iya. aslinya. Memang berapa sih teknik yang diusulkan oleh si apa si Nida and Tabor? Jangan-jangan kamu nanti salah ambil lagi. Iya, Sir. Ya cari yang aslinya. Iya. Oke. Meskipun nanti kalau kamu mensitasi, ambil dari jurnal yang membahas tentang teknik penerjemahan yang diambil oleh yang diusulkan oleh Naida and Saber. Contohnya ada penelitian senior kamu membahas juga tentang teknik penerjemahan dan dia menggunakan teorinya si Naida and Saber. Baru nanti kamu cara mensitasinya seperti ini. Misalkan yang mengambil itu si Doras. Menurut Doras di dalam penelitiannya yang diambil dari teori Naida and Saber pada tahun sekian-sekian menyatakan bahwasanya ada 5 teknik penerjemahan untuk menerjemahkan idiomati ekspresi idiom gitu. Tapi kamu harus pastikan bahwasanya itu benar-benar memang teorinya si Naida and Saber. Jangan asal ambil milik orang lain padahal nyatanya dia yang salah, nanti jadi kamu double salah Iya, Sir. gitu. Paham ya? Paham, Sir. Iya, jadi pastikan dulu bahwasanya teori yang diusulkan oleh si Naida and Saber itu teknik penerjemahannya memang ada 5, bukan 4 gitu ya. Oh, iya. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Mmm, berarti saya masih bingung sih, Sir, antara tekniknya atau strategisnya di judul gitu loh. Kan kamu tidak sekarang gini, yang saya tanya kamu, menurut Naida and Saber dia teknik apa strategi? Becker, Sir. Iya, Baker maksud Heeh. saya. Kalau dari Becker-nya itu kebanyakan strategi, Sir. Ya berarti kamu menggunakan strategi bukan teknik di sini jadinya. Iya. Iya, kalau memang strategi, meskipun di sini strategi, tapi kan kamu pastikan bahwasanya strategi yang kamu gunakan nanti adalah strateginya si Mona Baker, bukan Molina dan Albir gitu loh. Iya. Iya gitu, Iya, Sir. karena kamu kan lebih khusus membahas idiomatik. Kalau Molina dan Albir kan dia untuk strategi keseluruhan, bukan hanya idiomatic Iya. expression gitu. Tapi kalau si Mona Baker kan membahas lebih spesifik cara atau teknik strategi menerjemahkan apa namanya yang berhubungan dengan idiom kan? Iya, bener, Sir. Iya, seperti itu. Boleh kamu nanti membuat paragraf seperti ini. Menurut Molina dan Albir ada 16 strategi penerjemahan. Sebutkan saja 1, 2, 3, 4, 15. Tapi nggak perlu dijelaskan satu persatu. Baru di paragraf kedua, menurut Mona Baker di tahun sekian-sekian, dia mengusulkan ada 5 strategi, misalkan 5 nih. Ada 5 strategi yang secara khusus digunakan untuk menerjemahkan idiom atau idiomatic expression. Apa saja itu sebutkanlah. Baru itu yang kamu jelaskan lebih detail gitu.
Iya, sir. Iya, baru nanti di paragraf terakhir baru kamu menentukan bahwasanya kamu bukan di paragraf terakhir, nanti kamu sebutkan di eh, metode penelitian, bukan metode, di mana pembatasan batasan penelitian. Di situ boleh kamu sebutkan bahwasanya kamu memilih menganalisis atau kamu memilih teorinya si Mona Baker bukan Molina dan Albir. Kamu sebutkan bahwasanya teori yang digunakan oleh si Mona Baker itu lebih khusus mengenai penerjemahan idiomatic expression. Gitu ya. Iya, sir. Itu malah lebih bagus. Jadi ada pembandingnya. Ya. Oke, baik, kalau seperti itu berarti sekarang sudah boleh kamu oke, langsung ganti ya. Berarti Oh iya, di sir. sini what types of idiomatic expression found in the movie Pinocchio, and then yang kedua baru masuk what kinds of translation strategies used by translator in translating the subtitle of Pinocchio, the movie of Pinocchio. Oke? Oke, sir. Iya. Berarti kalau strategis berarti masih tetap masuknya ke translation ya, sir? Ya memang itu kan translation strategis kan? Oke, sir. Iya, Saya ada takutnya kata-kata jatuhnya translation. linguistik lagi. Bukan, karena memang kan di Oke, sini oke. ada translation strategis, kan? Iya, Ada sir. translationnya. Yang orang akan melihat bahwasanya kamu penelitian anak sastra dan bahasa itu tidak jauh dari linguistik. Kenapa? Karena di sini data kamu bersifat linguistik kan, jenis-jenis idiomatic expression kan? Iya, sir. Iya, itulah data utamanya. Nanti baru kamu analisis di problem yang kedua di sini. Gitu. Oke, Ya. sir. Jadi Ya. datanya berbentuk linguistik, baru analisisnya berbentuk sehubungan dengan jurusan kamu, ya. Karena kita kan tetap tidak jauh-jauh berhubungan dengan bahasa, ya. Oke. Nah, jadi di situ. Jadi kalau kamu hanya seperti kakak kelas kamu atau kamu judulnya kemarin hanya an analysis of idiomatic expression, itu baru orang melihat, oh ini nggak ada penerjemahannya nih. Dia kan hanya menganalisis jenis-jenis idiomatic expressionnya. Mana nih yang berhubungan dengan jurusannya. Nah, jadi di sini sudah kamu perbaiki. Jadi kalau analysis of translation strategies used by translator in translating idiomatic expression, di sini sudah terlihat, oh di sini linguistiknya datanya pasti berhubungan dengan expression idiomatic expression, terus dia analisis menggunakan teorinya translation strategies gitu. Paham ya? Paham, sir. Oke. Ya sampai di sini menurut saya untuk proposal kamu sudah 75%. Nah, yang mau saya tanyakan nanti Friska minggu depan ya. Di teorinya nanti ini apa yang terlihat di sini di bab teori? Teori tentang apa? Coba sebutkan. Teorinya Baker, sir. Oke, pertama karena kamu berhubungan dengan penerjemahan, berarti apa arti penerjemahan? Ya. Oke. Tentang penerjemahan ada dari Molina Albir. Pertama. Sebelum itu, kamu harus ke kepalanya dulu. Sebelum ada strategi berarti ada pengertian penerjemahan dulu kan? Iya, sir, pengertiannya. Ya, ada pengertian penerjemahan, and then nanti di bawahnya baru strategi penerjemahan. Nanti strategi penerjemahan kamu membahas teorinya si Molina dan Albir. Mona Baker. Molina dan Albir dan Mona Baker. Terus nanti teori yang di bawahnya lagi setelah penerjemahan itu kan masih menyangkut penerjemahan ya, pengertian penerjemahan, strategi penerjemahan. Terus Types. jangan types-nya dulu, pengertiannya dulu biar orang tahu. Pengertiannya ya. Pengertian idiomatic expression kan.
Iya, Atau akal boleh saya kepalanya pengertian idiom dulu, baru ekspresi idiomatis, baru nanti jenis-jenis ungkapan idiomatis, gitu ya? iya, Sir. Iya, jadi di sini Iya, sudah teorinya sudah terlihat gitu loh. Jadi tidak jauh, tidak apa namanya ya, tidak lari dari jalur. Karena judulmu pun seperti itu kan? Iya. Oke, iya, Sir. Saya juga udah sudah ya? siapin beberapa. Iya, saya juga udah siapin beberapa teori juga. Udah ada dari Larson juga ada tuh sama Nida and Iya, Taber kalau juga. boleh nanti pengertian penerjemahan itu mungkin kamu ambil dari 5 expert. Jadi misalkan Larson mengatakan penerjemahan adalah ini. Menurut Sinaida and Taber penerjemahan adalah ini. Menurut Molina dan Albir penerjemahan adalah ini. Menurut si Newmark penerjemahan adalah ini. Jadi satu paragraf aja semuanya. Iya, iya. Terus mungkin nanti kamu tambahkan yang proses penerjemahan, tambahkan biar orang lebih paham, oh penerjemahan seperti ini. Tapi yang lebih intinya adalah pengertian penerjemahan, strategi penerjemahan, baru pengertian idiom, pengertian ekspresi idiomatic expression dan jenis-jenis idiomatic expression. Sudah paham ya? Iya, paham, Sir. Oke, lanjutkan. Thank you Priska. Thank you, Sir. Oke, sekarang si Aprilia. Halo Sir, selamat sore. Ya, kamu gimana? Sudah saya buat Sir. Oke, share ya. Iya, saya coba Sir, soalnya saya pakai HP. Pakai HP kayaknya bisa deh. Semester lalu banyak kok yang presentasi pakai HP. Oke, Sir, sebentar ya, saya coba share ininya dulu. Filenya. Sir, tidak bisa Sir, di sini bisa coba PowerPoint. Tapi saya sudah share file saya ke ini Sir, ke Teams. Ke Teams, ya udah sebentar saya buka ya. Di mana kamu buat filenya? Sir, di file. Di sini. Oke, sebentar ya. Oke Sir. Oke, saya share screen biar teman-teman yang lain bisa lihat. Sudah terlihat? Sudah Sir. Oke. Coba baca judulnya. An analysis of translation techniques of expressive utterances in Black Panther Wakanda Forever One movie. Fungsi kalian kamu belajar bahasa Indonesia ini fungsi tanda titik dua ini apa ya? Jangan ngasal-ngasal ya kalian pakai tanda baca ya. Apa fungsinya ini? Dari mana kamu belajar? Kenapa kamu pakai titik dua di sini? Saya juga kurang tahu sih. Kamu yang punya judul. Apa fungsi titik dua di sini, Aprilia? Mungkin supaya membedakan kali Sir, kan ini sekarang Wakanda filmnya sekarang sudah keluar yang kedua. Ini yang pertama yang saya bahas. Soalnya film yang kedua yang part 2-nya keluar ini belum skripnya belum ada jadi. Oke, berarti saya terima. Artinya ini apa namanya yang kamu titik dua ini pembeda. Iya, kayaknya mungkin Coba gitu. kamu cari nanti belajar tanda baca lagi ya, Aprilia ya. Jadi titik dua di sini nggak asal-asalan loh. Oke, iya baik Sir.
Judul ini apa? Film ini. Iya, itu judul film, Sir. Black Sekarang Panther. judul filmnya apa? Iya, Black Panther Wakanda Forever, Sir. Emang judul filmnya ada tanda ini? .2. Kamu lihat judul filmnya itu apa di penulisan perusahaannya memang begini. Iya, Sir. Yang saya cari begitu, Sir. Ada tanda titik duanya. Iya, kalau memang seperti ini, kalian kan sudah belajar kemarin. Kalau ada judul di sebuah kalimat atau di sebuah frasa, judulnya itu dibedakan dengan tanda italic. Kalau nggak italic, tanda seperti ini. Gitu loh. Paham? Iya, baik, Sir. Iya. Jadi ini terlihat bahwasanya mau tanda apapun di dalam ini itu terserah karena ini adalah sebuah nama yang diberikan oleh perusahaan, ya. Baik, Sir. Makanya tadi saya bilang kok asal-asalan kamu ini. Ternyata memang kalau perusahaannya bikin seperti ini ya. Mungkin dia ada beberapa episode atau beberapa apa gitu. Mungkin ini episode yang kedua atau episode pertama gitu. Tapi orang melihat bahwasanya seluruh yang kamu select ini adalah sebuah nama gitu ya. Iya, Sir. Oke. An analysis ini tulisannya tuh acak-adut ini ya. Oke, analysis of translation techniques. Yang mau saya tanya, di sini data kamu berupa apa ya, Aprilia? Saya tanya juga minggu lalu. Saya hanya memastikan udah paham apa belum. Dari judul ini, data kamu nanti berupa apa ya? Data yang saya akan analisis yaitu berupa expressive utterance dalam sebuah film Black Panther Wakanda. Belum bisa dijawab juga. Sudah saya jawab, Sir. Halo, Sir. Iya, jangan bilang lagi kamu suaranya nggak kedengeran atau bermasalah. Gimana ini? Aprilia. Halo, Sir. Yang lain masih dengar suara saya? Atau mungkin koneksi saya yang nggak beres? Masih dengar, Sir. Masih, Sir. Halo, Sir. Halo. Halo, Sir. Kedengaran? Saya terdengar. Halo, Sir. Saya terdengar. Suara Sir nggak terdengar, Sir. Nggak terdengar, Mufti. Iya, suara Sir putus-putus, Sir. Berarti internet dari Yukinya berarti. Sebentar ya, saya pakai internet ini aja. Kalau di saya jaringannya hancur. Sekarang terdengar nggak? Halo? Halo, Sir. Sudah terdengar? Masih putus-putus? Sudah, Sir. Oke, Aprilia, saya mau tanya lagi nih, berarti data kamu apa? Berupa apa? Kalau tadi kan tadi si Priska apa Francisca ya? Yang pertama tadi. Priska, Sir. Iya. Tadi si Priska kan datanya berupa idiomatic expression. Kalau di sini kamu datanya berupa apa? Baik, Sir. Data yang akan saya analisis yaitu berupa expressive utterance dalam sebuah film Black Panther Wakanda Forever One. Gak usah lengkap banget artinya. Data kamu berarti apa namanya tadi expressive utterances ya? Utterances. Ya, Sir. Oke, menurut teori siapa yang kamu ambil mengenai expressive utterances ini? Dari sebelum data apa sih namanya? Bagaimana sih? Teori yang saya ambil itu menurut Molina dan Albir.
Yakin kamu, Molina dan Albin? Coba tunjukin sekarang, kirim ke saya mana teori expressive utterances menurut Molina dan Albin. Berapa jenis expressive utterances-nya? Oh, maaf, Sir. Ini yang saya cari baru teori teknik penerjemahannya yang expressive utterance-nya. Saya kan tanyanya expressive utterances-nya. Sorry, Sir. Baik, akan segera saya cari. Makanya bacain saja siapa, menurut teori siapa ini. Makanya saya ingin tahu, ini teori tentang expressive utterances ini dibahas oleh siapa? Iya, Siapa yang Sir. mengeluarkan teori ini? Yang saya belum cari lagi, Sir. Sir, sebentar ya, Sir. Iya, kalau translation teknik kan Molina dan Abi, translation method Newmark, translation strategis, pokoknya. Jadi setiap itu kan ada ini expressive utterances ini menurut siapa? Gitu. Siapa yang mengeluarkan teori ini? Agar kamu tahu nanti di bab teori kamu harus membahas ini gitu loh. Jangan ada di judul expressive utterances, di teorinya nggak ada. Iya, Sir. Itu yang saya lupa. Apa teori dari expressive utterances-nya, Sir? Belum saya. Kamu lupa, kenapa kamu ambil penelitian kamu tentang ini? Yang pasti-pasti aja lah. Memang kamu udah paham belum expressive utterances ini? Yang mau saya tanya itu. Kamu nanti baru baca lagi. Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi. Nanti kalau kamu nggak tahu, nanti cara menganalisisnya kamu nggak bisa. Kalau ini aja kamu nggak mengerti. Karena inilah datanya. Kalau datanya aja kamu nggak ngerti, bagaimana kamu menganalisis teknik penerjemahannya? Iya, Sir. Jadi yang selama ini saya tahu tuh cuman teknik penerjemahannya gitu, Sir. Sebelum makanya saya tanya, yang punya judul ini kan kamu, Aprilia. Kenapa di sini kamu judulnya ada expressive utterances? Nah, ini teori siapa nih? Secara linguistik di ilmu bahasa, ini teori siapa? Wah, ini udah minggu keempat loh adik-adik. Sebentar lagi sudah mau TS. Gimana cara menilai saya menilai kamu nanti? Kalau Friska udah jelas dia ya, kerangkanya dia udah bisa gitu loh, udah tahu. Tinggal melanjutkannya. Maksudnya kerangkanya kayak rumah tuh dia udah tahu gambarannya, dapurnya di mana posisinya, atapnya di atas bukan di samping gitu. Jadi dia udah tahu kerangkanya. Lantainya udah nanti saya buat rumahnya itu lantai berapa. Jadi, nah itu pola pikirnya. Nah, makanya Aprilia saya menanyakan ini bukan membuat kamu bingung, tapi saya ingin menanyakan ini bahwasanya kamu benar judulnya ini benar kamu kuasai enggak? Yes, Sir. Ini saja kamu belum ngerti siapa punya siapa nih expressive utterances-nya. Jangan-jangan ini hanya pengertian saja, tidak ada jenis-jenisnya. Sir, berarti saya ganti atau bagaimana, Sir, ya? Oke. Halo, Sir. Cari dulu, kalau memang ada teorinya ini, nggak apa-apa kamu pakai ini. Saya mau tanya ke kamu deh, Aprilia. Teman-teman yang lain pasti akan di benak mereka juga akan bertanya. Ini tiba-tiba kamu udah nulis judul seperti ini. Padahal ketika saya tanya ini aja kamu nggak tahu jenis-jenisnya, teorinya. Masuk akal nggak, Aprilia? Tidak, Sir. Iya. Judulnya sih sudah bagus, tapi ketika ditanya kamu aja nggak ngerti, nanti ini akan menjebloskan kamu ke penjara. Artinya kamu yang punya judul, kamu yang punya rumah. Ketika ditanya kamar mandinya mana, nggak tahu kamu.
Di mana kamar mandinya? Ini rumahnya lantai berapa? Nggak tahu kamu. Nah, ini yang membuat kamu nanti jadi bingung sendiri. Gitu. Oke, kan banyak yang misalkan yang tentang ini loh, yang dunia linguistik kan kamu sudah belajar, ada frasa, ada klausa, ada kalimat, ada tenses, ada verb to be, present tense, ada gerund, verb phrase, ada noun clause, ada adjective clause. Kan itu kamu pilih salah satu. Nah, makanya saya tanya, kalau tadi kan kalian sudah belajar idiom, terus jenis-jenis idiom itu ada idiomatic expression, ada jenis-jenisnya. Nah, ini pernah kamu pelajari nggak di kampus nih, Aprilia? Expressive utterances ini mungkin dipelajari linguistik dulu atau di introduction to linguistics, atau kamu belajar pragmatics, ada nggak ini, Aprilia? Iya, Sir. Suara saya hilang lagi ya? Tidak, Sir. Ini ada Tamara di sini. Tamara? Halo, Sir. Suara saya nggak kedengar ya? Cek. Dengar kok, Sir. Halo. Dengar nggak, Sir? Oke. Tamara, kamu kenapa ngambil mata kuliah ini lagi, Tam? Sir, aku kayaknya kemarin kayak kurang deh. Jadi kayak pengen ini lagi, benerin lagi. Kamu buang-buang duit kamu makanya. Kamu gini, yang mau saya tanya gini, Tamara, kamu udah ngerti belum? Iya, justru itu, Sir, Kamu makanya udah ngerti belum? ngertinya tuh kayak cuman 65%, Sir. Kalau tadi yang saya sejelaskan ke si Friska kan itu aja intinya sebenarnya kan? Kamu Iya, tahu Sir. dulu kerangkanya. Artinya gini, dari judul muncullah problem, atau dari problem dulu baru muncul, terserah. Yang dua-dua itu kadang-kadang terserah si penulis. Kadang-kadang problem dulu dia dapat baru nanti ke judul, karena judul bisa diubah gitu ya. Dan kemarin saya minta kamu ngumpulin tugas juga nggak kamu kumpulin. Iya, itu makanya, Sir, kemarin aku kan ini kerja sampai malam gitu, sampai hari Sabtu, Minggu juga. Jadi aku sampai resign sebentar. Nggak apa-apa sih sebenarnya, saya mau tanya aja, kamu kalau memang nggak sayang bayar 2 SKS lagi nggak apa-apa. Sebenarnya kemarin kalau kamu mengumpulkan tugas itu sebenarnya kamu pasti dapat nilainya tinggi gitu ya. Kenapa saya membuat kamu nilainya jelek? Ya udah lulus aja lah, yang penting dia paham gitu ya. Saya pikir kamu semester ini sudah lanjut sempro, artinya kamu sudah lanjut skripsi. Enggak ya? Enggak, Sir, aku belum berani, Sir. Pengen ini aja lagi. Bagus sih menurut saya, karena ada teman-teman kamu yang nggak mengerti sama sekali, dilanjut skripsi jadi dosennya malah yang yang 7 keliling ngajarinya lagi gitu loh. Tapi menurut saya, Tamara, ketika saya sudah jelaskan, memang itu aja sih. Pokoknya kalian tuh udah tahu kerangka berpikirnya ya. Cara kalian untuk membuat kalian lebih paham lagi, kalau dijelaskan oleh saya nggak akan ngerti-ngerti. Kamu baca contoh skripsi yang sudah ada, baru menyambung dengan apa yang saya jelaskan. Makanya sebelum masuk saya ke sini kan saya minta kalian baca dulu beberapa contoh penelitian yang memang sehubungan dengan penerjemahan. Baru kamu paham nanti, oh begini toh, gitu loh. Kalau kalian belum baca contoh, mau saya ajarin 10 semester juga nggak bakal bisa. Saya yakin deh. Kalau kalian nggak perbanyak membaca contoh penelitian senior kalian, khususnya tentang penerjemahan, kamu akan bingung sendiri. Saya jelaskan pun nanti nggak masuk-masuk gitu.
Karena saya di research method pun kayaknya belum maksimal deh. Cara menuliskan sitasi saja, mengutip sumber itu nggak bisa. Contohnya kakak kelas kalian ngasal menuliskan sitasi, mengutip referensi dari orang lain, gitu. Yang kadang nggak disebutin lah nama penulisnya, yang tahunnya nggak ada. Jadi kalian kalau benar-benar mau, benar-benar skripsi ini jalannya agak mulus, nggak mulus-mulus banget, selalu ada hal ini ya yang kalian pelajari selama nanti bimbingan. Kalian baca contoh dulu, banyak baca. Aprilia tadi ke kampus ngapain? Nggak ke perpus? Saya kelas tadi pagi. Inilah kalau memang di UKI ini terlalu canggih sih. Mahasiswa itu udah skripsi, ada mata kuliah sambil belajar lagi. Di kampus lain itu kalau skripsi aja dia full 1 semester itu. Ini kalian belajar lagi beberapa mata kuliah sambil nulis skripsi. Kayaknya terlalu pintar saya lihat fakultas kita ini. Skripsi itu enggak ini loh, butuh di situ kalian baca yang banyak. Gitu, enggak jalan yang banyak baca aja masih sebelum dijelaskan saja mereka hanya 25% dapatnya gitu. Itu yang sudah banyak baca. Ini kalian bacanya saja basi semester ini, belum pernah baca sebelumnya di semester sebelumnya. Itu yang membuat kalian kewalahan. Ada juga yang dijelaskan langsung paham ya. Tadi kayak badan tuh, judul itu adalah kepala ya, kepala ya. Jadi judul itu adalah kepala. Dari kepala inilah nanti pusatnya baru muncul problem ya. Baru muncul problem. Mungkin problem itu kita beratkan di bawahnya kepala itu ada tangan ya. Ya setelah tangan nanti problemnya setelah ada problem ada tujuan. Mungkin di bawah tangan itu ada dada ya. Jadi nggak mungkin dada di leher, kepala di bawah ketiak, enggak. Jadi kalian harus tahu anatominya. Oke, pola pikir itu untuk melakukan sesuatu itu, makanya mahasiswa skripsi mau nilainya C sekalipun itu sudah bagus. Kenapa? Di situ dia dilatih mentalnya, di situ dilatih dia berpikir kritis, di situ dilatih dia cara melakukan sesuatu itu ya sesuai langkah-langkahnya. Gitu. Jadi memang langkah yang pertama yang kalian harus lakukan sebelum masuk ke mata kuliah saya ini, sebelumnya dulu mungkin di research method, banyak kalian baca contoh-contoh penelitian. Biar tahu apa sih metode penelitian kualitatif, apa sih contoh metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, apa sih bedanya di dua barang ini bedanya apa sih? Terus kenapa sih kalau bahasa itu lebih condong ke kualitatif? Gitu. Jadi kalau kalian tidak pernah membaca itu, saya jelaskan juga berbusa-busa, mudah-mudahan nih kalian paham. Tapi kalau kalian tidak paham, saya nggak bisa memaksa diri saya dan saya tidak bisa memaksa diri kamu untuk mengerti. Gitu. Saya hanya dosen di sini, di mata kuliah ini hanya, namanya juga seminar proposal. Kamu ada proposal baru saya bahas. Kalau nggak ada proposal kamu, nggak bisa saya bahas. Gitu. Ya, jadi caranya adalah buat dulu judulnya seperti Friska tadi, baru nanti akan saya telaah. Oh, ini udah masuk akal belum? Ini sudah cocok belum dengan problemnya? Oh, nanti di teorinya sudah paham nggak dia teori apa yang dimasukkan? Itu aja. Oke. Nah, jadi Aprilia, kalau kamu tanya saya diganti nggak, Sir? Ya, itu terserah kamu. Kamu mengertinya, kalau kamu nggak mengerti expressive utterances, ya mungkin kamu ganti dengan apa? Prasakata sifat kah? Noun clause kah? Gitu. Terserah. Topik linguistik apa yang kamu pahami? Topik grammar apa yang kamu pahami? Aprilia. Sir.
Iya, karena memang kalau memang itu nggak kamu pahami, nanti data kamu nggak dapat. Karena kalau nggak ada data, ya bagaimana kamu menganalisis hasil terjemahannya, datanya saja. Kamu mau menganalisis semua subtitlenya, butuh 2 tahun. Kenapa perlu pembatasan datanya itu? Ya karena untuk membuat kamu lebih fokus. Makanya disitulah limited resource-nya, limitation-nya. Kamu batasi, bahwasanya kamu membahas hanya tentang kayak tadi si Friska membahas, dia hanya membahas idiomatic expression saja. Gitu loh. Enggak semua kalimat yang ada di subtitle itu. Yes, sir. Kamu memang sudah pernah baca contoh penelitian Aprilia. Jangan-jangan judulnya saja kamu baca. Enggak kamu baca keseluruhan. Oh, saya baca keseluruhannya, sir. Cuman Punya Seluruh. siapa itu? Bentar ya, sir. Ya. Katanya sudah baca keseluruhan tapi nama penulisnya saja nggak tahu. Oke, saran saya yang memang apalagi ini grammarnya berantakan dan segala macam, ya mungkin kamu masih copy paste atau saya nggak tahu, saya nggak suujon, saya nggak judge. Kalau boleh biar kamu paham, lihatlah contoh skripsi yang dituliskan dalam versi bahasa Indonesia. Banyak tuh project paper kakak kelas kamu ada tuh yang si Aris David juga bahasa Indonesia sepertinya ya, kalau nggak salah. Project papernya itu apa sih bedanya project paper dengan skripsi? Bedanya cuma tipis ya, setipis daun kelor ya. Kalau project paper itu sama aja melakukan penelitian, tapi dia tidak disidangkan. Mahasiswa yang takut dia dicecer di sidang itulah yang ngambil project paper. Ya, tetap dia melakukan seperti kamu. Judul ada, problem ada, ya kan dia harus analisis juga datanya sampai bab chapter apa namanya conclusion. Semuanya sama gitu bab-babnya, nggak ada yang hilang. Cuma saja yang menentukan lulus tidaknya itu dia hanya satu penentunya, ya si pembimbingnya gitu. Tapi kalau skripsi kan misalkan ada pengujinya 3 ya kan. Udah dicecer sama dosen pembimbing selama 4 bulan. Di akhir pun nanti dicecer lagi sama 3 penguji. Kan? Nah jadi mental kalian itu harus kuat. Nggak boleh cengeng. Kalau ditanya macam-macam jawab dengan jujur. Kalau nggak tahu. Kalau misalkan ini jangan sok tahu gitu. Jawab jujur saja. Ya. Bagaimana cara menjawabnya? Belajarlah kamu. Kan banyak video-video atau ini sekarang kalian udah zaman now ya, generasi Z udah tahu. Oh, banyak informasi di internet saya lihat ya, mahasiswa membahas dalam bentuk vlog atau ini. Oh, kalau di skripsi yang biasa ditanya ini, yang pertanyaan dosen yang nyeleneh seperti ini, yang out of context dia pertanyaan dosennya seperti ini. Gitu. Ya, kalau ditanya dari luar skripsi ada nggak? Ada. Dosen pembimbing tuh ada yang rada-rada gila juga atau bukan rada gila tapi dia hanya ingin mencari kelemahan kamu. Ini mentalnya kuat nggak sih ini anak ini? Kalau ditanya di luar dari isi skripsinya dia marah nggak sih gitu? Bagaimana cara dia menjelaskan? Itu yang harus kamu kuasain juga. Ya. Nah, jadi kalian kalau sudah memilih untuk skripsi, ya bacalah contohnya lebih banyak sambil saya ajar ya, sambil saya makanya saya minta kamu untuk memberikan judul. Saya ingin tahu kamu dari judul saja Aprilia sudah gagal menurut saya. Dia aja nggak tahu expression utterances itu teori siapa, gitu. Berarti dia belum kuat gitu.
Oke, Aprilia minggu depan saya tanya lagi judulnya ya. Baik, Sir. Kalau judul aja kamu nggak tahu, berarti nggak bisa dilanjutkan. Ya. Oke, saya ke siapa sekarang? Amanda. Ya, Sir. Oke. An analysis of translation techniques of implicature in the movie Wednesday 2022 by Alfred Goff. Gini, Amanda, Ya. ini movie-nya ini, judul filmnya ini Wednesday 2020 ada berapa? Jadi sebenarnya Wednesday itu ada beberapa filmnya gitu, Sir. Dari film lama juga ada. Saya tambahin tahun karena takutnya biar nggak ketukar karena judulnya juga cuma Wednesday aja, Sir. Oke, sekarang kan sudah lebih spesifik Wednesday 2022 kan? Iya. Emang Wednesday yang lain itu yang mengarang Alfred juga? Sepertinya bukan, Sir. Dia beda lagi gitu. Dia beberapa tahun lalu gitu. Oke, sekarang Wednesday 2022 ini sudah judul satu movie. Ada nggak Wednesday 2022 ini dikarang oleh orang lain atau dirilis oleh orang lain selain Alfred? Oke, sebentar ya, Sir ya. Kalau nggak ada, Alfrednya dibuang. Nanti kamu jelaskan di data, di ini saja pemilihan data. Kamu jelaskan bahwasanya movie ini dirilis tahun-tahun sekian, disutradai oleh si ini gitu. Oke, berarti kalau misalnya nggak ada penciptanya selain Alfred yang 2022, berarti nggak usah ini dihapus aja ya? Iya, beda kalau Wednesday 2022 ini ada 3 orang mungkin yang mengeluarkan. Alfred, terus si Jonathan, terus si Mufti misalkan. Baru kamu boleh tulis by Alfred Goff, bukan by Jonathan atau bukan by Mufti, paham? Oke, paham, Sir. Berarti ini Iya, tidak. kalau cuma satu, Alfrednya buang. Nanti kamu jelaskan di data, di apa ya, proses pemilihan data. Kamu jelaskan di situ ya. Oke, baik, Di Sir. situ baru muncul Alfred Goff-nya. Iya. Oke. An analysis of translation techniques of implicator. Ini pragmatics ya? Iya, Sir. Beririsan sama pragmatis, Sir. Oke, kamu sudah paham. Implikator itu, oke, kepalanya adalah pragmatics. Setelah pragmatics langsung subtopiknya implikator. Apa implikator ini bagian dari ada topik di atasnya? Enggak deh, sepertinya dia langsung di bawahnya pragmatik, Sir. Implikator itu ada berapa macam? Kalau dari yang saya research, dia ada 2, Sir. Dari konvensional sama conversation. Teori siapa itu? Teorinya Grieche, 1975. Oke, berarti ada 2. Oke, berarti data kamu nanti berupa implikator. Implikator ini satu kalimat ya? Atau boleh frasa? Kalau saya sih ngambilnya kalimat, Sir. Nah, itu yang kamu jelaskan nanti. Berarti kamu khusus kalimat. Memang ada juga implikator berupa hanya satu kata. Iya, ada, Sir. Saya cari-cari Oke. ada. Nah, makanya itu berarti pola pikir Amanda ini sudah bagus. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kamu nggak pilih kata? Kenapa nggak pilih frasa? Kalau ditanya, kenapa kamu pilih kalimat, Amanda? Saya udah coba analisis sedikit. Kebanyakan sih kalimat, Sir. Jadi saya pilihnya kalimat. Iya, itulah yang kamu jelaskan. Karena data yang saya, karena di sumber data yang saya, di data yang sumber data yang saya baca, berarti
Berarti kamu harus menjelaskan ya. Artinya Yes. saya di sini memilih lebih spesifik implikator yang ada di dalam kalimat, bukan kata dan bahasa. Karena ketika saya membaca sumber, lebih banyak implikator yang saya dapatkan di dalam kalimat, dalam bentuk kalimat, gitu ya? Iya, sir. Iya. Sir. Oke. What type of implicator? Berarti implikatornya tadi cuma 2 menurut kamu ya? Ada conversation sama apa? Conversational sama apa? Sama konvensional. Conversation sama Conventional. konvensional. Iya, conventional, conversational. Oke. Kalau conversational dan conventional ada lagi nggak pembagiannya? Ada, sir. Kalau conversation dia ada percakapan yang khusus sama yang umum, general sama khusus. Kalau yang Kalau konvensional enggak. hanya konvensional saja, tidak ada pembagiannya. Tidak sih, sir. Dari yang saya udah Oke. riset. Ya, itulah data kamu. Berarti sudah linguistiknya sudah masuk. Nah, berarti kamu di jurusan kamu berarti ngambil spesifik teknik penerjemahannya ya? Iya, teknik penerjemahan yang dipakai untuk tadi implikatornya itu. Siapa itu? Ya. Teori siapa teknik yang Kalau- kamu gunakan ini? Iya, saya pakai Molina and Albir, sir. Karena yang kita Oke. pelajari itu. Oke. Purpose to find out what types. Okay, to find out what translation are used. Are used. Ini kurang D ya. Are used in translating the implication from. Oh, this one. Oke. Biar nggak terlalu panjang judulnya, gini saja simple. What techniques of translation atau what translation techniques used by translator in translating. Kalau nggak usah in translating, in the subtitle of gitu loh. Langsung ke judulnya. Jadi ini nggak usah karena ketika translation pasti ada SL, ada CL gitu ya. Oh ya, berarti ininya dihapus ya, sir ya? Iya. Oke. Jadi biar nggak terlalu panjang ya. Jadi Oke. what translation techniques are used by translator in the subtitle of Wednesday 2022? Gitu. Oke. Ya, sir. Oke, ini tidak masalah menurut saya kamu sudah paham ya membuat kalimatnya. Nah, kalau saya di sini di bawahnya ada teorinya, sudah kamu masukkan? Iya, sir. Sayangnya saya belum kasih detailnya. Oke, Saya- nggak apa-apa. Berarti kamu jelaskan sedikit. Berarti nanti di bab teori apa yang pertama muncul? nanti paling saya menjelaskan tentang translation-nya. Lalu saya jelaskan juga translation dari Molina and Albir itu ada berapa aja jenisnya. Lalu saya juga tambahkan juga yang dari teori implicator by Grace itu. Saya jelaskan sedikit dan nanti saya kasih conclusion berarti. Jangan langsung ke implicator. Pragmatics dulu kamu bahas satu paragraf. Apa pengertian pragmatics? Baru nanti karena itu kan bagian kepalanya implicator itu kan pragmatics kan? Iya, sir, benar, sir. Iya, kamu membahas dulu apa sih pragmatics, and then kamu di bawahnya membahas implicator, terus nanti membahas jenis-jenis implicator, ya. Oke, sir. Penerjemahan juga seperti itu, nggak boleh langsung kamu membahas tentang teknik penerjemahan, padahal pengertian penerjemahan orang belum paham. Iya, sir. Jadi, Siap, sir. buat satu paragraf pengertian penerjemahan. Boleh juga nanti karena ketika menerjemahkan itu ada proses. Jadi kamu masukkan proses penerjemahan. Biar orang tahu, oh proses penerjemahan seperti itu. Baru nanti teknik penerjemahan. Di situ baru kamu lebih detail menjelaskan 18 teknik penerjemahan dan contoh-contohnya. Ya. Oke, siap, sir. Oke. Ya, berarti Friska dan Amanda saya pikir sudah 70% hanya nanti kamu sudah memasukkan di setelah ini nanti saya minta kalian mempresentasikan sudah ada di situ lengkap teorinya ya. Oke, sir. Siap, sir. Oke, baik. Oke. Sekarang Francisca. Ada? Hadir nggak Francisca?
Nggak ada ya. Oke, sekarang Mufti. Masih dengar suara saya adik-adik? Cek. Masih, Sar. Masih terdengar, Sar. Mufti? Kalau kalian nggak ada contoh proposal nanti nggak lolos ya. Saya gagalkan lagi ya. Karena ketika sudah ada contoh proposal itu baru saya luluskan. Jadi Mufti, Markus kalau nggak ada contoh proposal apalagi kalian belum presentasi, ngulang lagi tahun depan ya. Minggu depan, Sir. Iya. Iya, minggu depan ya. Siap, Jadi Sir. Markus Dovur yang saya sarankan ke kamu, baca contoh-contoh skripsi tentang penerjemahan dari yang ada di perpustakaan atau yang ada di Fakultas Sastra. Minta ke Pak Nando contohnya ya, kamu baca. Paham? Paham, Sir. Siap, Sir. Kalau hard copy mungkin susah dibawa ke rumah, coba kamu tanya-tanya ke senior kamu siapa yang pernah siapa yang sudah lulus dan dari jurusan penerjemahan. Nanti kamu minta soft copy-nya, ya, Markus? Siap, Sir. Baik, Sir. Oke. Mufti? Ya, Sir, siap, Sir. Apanya siap? Ya, Sir. Terus yang saya minta kamu kerjakan itu apa, Mufti? Ini, Sir, yang apa? Ya kayak tadi kan suruh kirim purpose-nya terus ini saya nggak ada sih, Sir. Siapa yang contohnya yang kamu ambil? Contoh, maksudnya contoh? Contoh skripsi, oke. Maksudnya yang ada itu apa? Maksudnya sudah ada judulnya? Saya judul udah ada, Sir. Coba, tunjukkan. Ini saya share ya, Sir. Saya pakai HP, Sir, kayak Aprilia ya, Sir. Sir, itu udah masuk, Sir. Saya hadir, sesinya saya lagi nggak stabil. Ini satu file sama April. Kenapa, Mufti? Ini itu satu file sama Aprilnya sudah saya share. Oh, kamu kirim. Ya, Sir. Kamu di mana ini? Di warkop jangan-jangan kamu ini berisik soalnya. Iya, Sir, saya nggak bisa pulang, Sir, kalau nggak telat kalau pulang, Sir. Nggak mungkin ikut kelas di jalan saya, Sir. Oke, saya harus... Ya, sebentar ya. Oh, ini yang kamu ini dari contohnya punya Gerson ya? Iya, Sir. Tapi saya sih sebenarnya Gerson itu hampir sama. Kalau saya sih lebih ke ada namanya Kak Anggun, saya tuh udah baca, Sir. Dia angkatan 12 atau 14 ya. Saya ada sih file-file, Sir. Oke, saya lihat dulu. Yang penting kamu paham dulu. Mau judulnya agak sama, datanya beda, nggak apa. Yang penting nanti saya kan belum tentu juga saya pembimbing kamu kan. Oke, yang penting pola pikirnya sudah paham ya. An analysis of metaphor. An analysis of metaphor translation of the Rupi-Kaur selected. Ini apa nih? The Rupi-Kaur ini apa? Nama atau memang ini sudah nama apa nih? Dia nama writer sih, Sir. Rupi-Kaur itu kan writer. Apa? He is the writer sih, Sir.
Siapa Dia the writer? Ini Rupinya, Iya, Rupi Kaur itu writer-nya sih. penulisnya. Kalau ini apa nih? Selected poems ini maksudnya? Puisi yang dipilih dari judul bukunya tuh yang The Sun and Her Flowers. Saya bingung deh ketika banyak-banyak begini-begini tuh saya nggak tahu ya ini namanya atau apa, terserah kalian lah, bingung saya jadinya. Nah ini apa nih? The Sun and Her Flowers ini apa? Her book, sir. Bukunya dia, buku yang dia tulis. Jadi judul kamu ini kebanyakan nama, jadi pusing jadinya pembaca nanti ya. Analysis of metaphor translation of, ini saja nih. Ini judul bukunya, The Sun and Her Flowers. Yes, sir. Oke. Ini analysis of metaphor translation of selected poems of analysis of metaphor translation in saya aja kalau udah ini bingung saya. Analysis of metaphor translation of The Sun and Her Flowers of selected poems entitled. Oke, analisis penerjemahan metafora dari pilihan yang berjudul The Sun and Her Flowers. Oke. What types of metaphor are used in the Rupi's? Sorry, sir. Sebenarnya sebelumnya gini, sir. Saya mau jelasin bisa, sir? Apa nih? Apa tadi kan buku itu, jadi itu kan buku ya, sir. Bukunya itu dari buku itu tuh banyak ratusan puisi ya, sir. Jadi saya nggak analisa nggak semua puisi dalam satu buku itu, sir. Jadi saya nggak analisa beberapa puisi pilihan saja, sir, dari buku tersebut. Jangan jadi judul lah selected poems-nya. Itu kan selected poems kamu pilih sendiri kan? Iya, sir. Kenapa itu menjadi judul kamu yang pilih? Itu nanti kamu jelaskan di metode penelitian, di limitation of study, batasan penelitian. Di sini baru kamu menjelaskan kamu hanya memilih puisi-puisi beberapa saja. Nanti penguji juga akan bertanya, misalkan dari 100 puisi, kamu ambil berapa? Ya around 20 lah, sir. Kan saya Gak ada around. Harus ada pemilihannya berdasarkan apa? Gak mungkin ada mungkin puisinya yang mungkin kamu pilih yang hanya berhubungan dengan jadi kamu yang memberikan alasan, bukan jadi si penguji itu hanya ingin tahu kamu itu memilih puisinya apakah randomly atau berdasarkan abjad alfabetikal puisi pertama sampai puisi 30 atau apa nih? Atau apa spesifik, apakah puisinya yang hanya tentang kemanusiaan, apakah tentang percintaan? Jadi jangan sembarangan kamu selected poems-nya, harus ada alasannya, Mufti. Itu di limitation-nya, sir. Iya, di limited of research-nya, di limitation-nya. Soalnya kan saya kan udah membaca bukunya ya, sir. Ada beberapa puisi itu emang ada yang ada juga puisi yang maksudnya di puisi nggak ada metafor ya, sir. Gitu. Makanya saya tulisnya di judul selected poem.
Makanya saya tanya kamu, selected poems-nya itu, kamu jawab saya, itu yang kamu pilih itu berdasarkan apa? Ya gimana sih? Ini suara kamu juga kecil banget ini. Yang lain mah kamu pakai headset nggak? Pakai sir, saya pakai headset sir. Headsetnya headset begitu sih, makanya saya nggak kurang jelas dengernya. Mufti, kalau memang kamu kurang ini, kamu jangan di tempat umum belajarnya kalau nggak jelas suaranya. Ini penting banget loh. Nanti saya jelaskan kamu berkali-kali apa saya yang capek. Ya sir, maaf sir. Jadi Mufti, kalau kamu memang yang tadi sudah benar, berarti kamu memilih puisi yang ada metafornya, begitu? Ya benar sir. Iya, sekarang gini kalau pertanyaan saya, misalkan saya pengujinya, emang data yang kamu ambil berapa? Ya saya berarti sebelumnya harus menyeleksi dulu kan beberapa puisi yang ada metafor ya sir. Ya itulah yang ditanya, misalkan 100 puisinya, 50 yang mengandung metafora, apakah kamu ambil semua metafora dari 50 puisi itu? Sampai kapan selesainya penelitian kamu? Ya, sir, benar, sir. Iya, jadi mungkin kamu membatasinya hanya mengambil 50 saja yang kamu dapatkan nanti. Dari 50 itu kamu membatasinya untuk ditampilkan nih. Nanti di lampiran 50-nya. Tapi yang muncul di analisis itu hanya 25. Kenapa? Karena 25 ini sudah mungkin, ya menurut saya ya, 25 ini mungkin menurut kamu sudah mempresentasikan atau mewakili contoh-contoh metafora yang ada. memenuhi yang saya butuhkan itu kan dari research of question itu ya sir. Kenapa? Ya memenuhi dari research of question itu kan. Emang apa research question kamu? Di situ kan ada sir. Jadi saya yang jadi bolak-balik ini di sini. Aduh. Types of metaphor are used in Rupi selected poems. What are the meanings of metaphors in the phrase of sentence nih? Nah, yang mau saya tanyakan nih, what are the meanings? Artinya maksud kamu meanings apa nih? Meaning dari source language to target language sir. Kan meaningsnya sudah dapat kan, sudah diterjemahkan. Terus di sini what are the meanings maksudnya? Kamu jelaskan. Adik-adik yang lain itu suara Mufti itu kecil ya. Dengar ya. Amanda? Iya, sir. Halo? Suara Mufti terdengar jelas nggak? Apa mungkin saya? Kecil ya? Agak berisik. Kalau berisik sih iya dari tadi karena dia di warkop. Tapi kecil ya suaranya ya? Ya, sir. Agak sedikit kecil. Iya, karena headsetnya headset yang wireless sih atau yang tidak pakai itu. Jadi nggak dekat mulut. Mufti, saya mau tanya lagi nih terakhir nih. Terakhir nih mau saya tanya. Ini maksud kamu di pertanyaan kedua ini, what are the meanings? Artinya kamu menjelaskan apa sih arti metafora itu, gitu. Gitu ya, Bang? Masih mikrofonnya kamu matikan, dibuka. Bukan sir, bukan seperti itu sir. Terus?
Ya, saya di situ meaning saya itu ya saya mau menjelaskan dari source language dan apa ke target language-nya itu, Sir. Kan soalnya ngambil translation ya, Sir. Kamu yang menerjemahkan maksudnya. Kenapa? Kamu yang menerjemahkan. Menerjemahkan gimana kan menerjemahkan Kamu ditanya nanya lagi bagaimana. Artinya meaningnya itu maksudnya gimana meaningnya. Oke, buat dulu satu contoh deh biar saya paham. Contoh satu metafora, and then kamu jelaskan meaningnya kayak gimana. contohnya misalnya apa ya? Your eyes like star lah kayak gitu misalnya ya, matamu bagaikan bintang. Ya maksudnya itu ya matamu indah. Terus cara menjelaskan kamu itu gimana maksudnya? Kamu pakai kata-kata sendiri. Iya, saya bakal ngegambarin, Sir, apa maksud dari apa? Dari makna metafor tersebut, Sir. Makna metafora ya makna metafora. Berarti artinya kamu menjelaskan secara eksplisit maksudnya ya. Iya, Sir, kurang lebih gitu. Itulah yang saya maksud, Mufti. Artinya kamu kan menjelaskan pakai kata-kata kamu sendiri kan? Iya, Sir. Iya, kalau kamu bilang the meaning artinya memang ada teori tentang kalau meaning ya berarti tentang semantics di situ. Semantics itu kan banyak, ada yang denotatif, ada yang konotatif. Berarti kamu menjelaskannya secara denotatif gitu, secara eksplisit. Ya, kurang lebih seperti itu, Sir. Bukan kurang lebih, memang seperti itu. Enggak ada kurang lebih. Memang seperti itu cara kamu nanti di hasilnya. Iya, Sir, benar, Sir. Jadi nggak ada. Kalau mahasiswa itu nggak ada lagi kurang lebih ya. Memang seperti itu, ya. Jadi nggak ada lagi ketika ditanya nanti di sidang mungkin atau kurang lebih seperti itu. Ya memang seperti itu. Jadi jawaban akademisi itu nggak ada lagi mungkin pendapat saya. Jawabannya itu harus sudah pasti. Makanya saya tanya kalian dari sekarang harus lebih keras. Karena kalau seperti itu kalian kebiasaan nanti maybe, in my opinion, nggak lagi seperti itu. Karena kalian sudah akademis berdasarkan fakta. Jadi Mufti, ketika nanti pengujinya bertanya, how do you get the meaning? How do you express the meaning? How do you convey the meaning? Berarti kamu menjelaskannya secara eksplisit berarti berdasarkan teori siapa? Berarti berdasarkan teorinya teori semantik, konotatif dan denotatif. Kamu menjelaskannya secara denotatif, makna yang sesungguhnya, begitu ya, bukan makna tersembunyi. Nah, jadi skripsi itu nggak ada lagi menurut saya. Ya, jadi kamu harus pakai teori. Jadi kamu harus menggunakan teori di semantik tentang konotatif dan denotatif. Artinya di penjelasan kamu nanti kamu menjelaskan secara denotatif. Kamu menjelaskan secara terbuka hidden meaning-nya. Paham? Paham. Ya. Bukan ada teorinya, jadi kamu tetap harus pakai teori. Ya, jadi sebelum kamu analisis, kamu jelaskan di atas ya apa pengertian semantik, karena semantik itu kan tentang meaning, ya kan? Karena di situ kamu menjelaskan makna kan tadi, arti kan? Jadi ada arti konotatif, ada arti denotatif. Kalau kamu menjelaskan metafora itu kan peribahasa ya atau hidden meaning ya. Makna kedua kan, nggak mungkin mata kamu bagaikan kilat menyambar, nggak mungkin mata gitu kan, analogi kan dia. Jadi kamu jelaskan bahwasanya kalau dijelaskan secara eksplisit berarti secara denotatif. Artinya makna sebenarnya adalah mengatakan bahwasanya matanya bersinar cerah atau matanya itu indah gitu ya, matanya indah dipandang. Nah.
Sudah bagus menurut saya. Saya hanya menanyakan tadi prosesnya Mufti. Jadi nggak kucuk-kucuk langsung orang melihat oh ini skripsi sudah jadi. Tapi kan di prosesnya itu yang kamu jelaskan seperti yang tadi. Kamu tiba-tiba menjelaskan arti eksplisit. Memang siapa kamu kok kamu menjelaskan? Ya, saya menjelaskan itu berdasarkan teori. Karena itu yang harus diperkuat teorinya, ya. Karena kamu tadi di problem kedua itu tentang meaning, berarti kamu harus membahas di teorinya nanti, di bab teori itu harus ada tentang semantics. Karena kamu kan membahas meaning kan? Jadi adik-adik saya di sini ngomong keras, biar nanti kalian kalau saya lembut-lembut, kamu nanti iya tapi nggak ngerti-ngerti. Saya lebih baik kamu jujur. Kalau ngerti bilang ngerti, nggak ngerti bilang nggak ngerti. Paham? Oke. Baik, terima kasih Mufti. Sebelumnya Ya. Sir, kalau misalnya yang sudah saya jelaskan perihal itu tadi yang ini seperti itu, fenomena translation yang akan saya bawa di tesis deskripsi nanti itu udah termasuk ada kan fenomena translation kan Sir? Fenomena, maksudnya fenomena apa nih? Pemilihan kata kamu terlalu lebay. Apa? Ada keterkaitan maksudnya? Keterkaitan. Oke, jadi di sini menurut saya kalau mau berarti kamu kalau di judul kamu ini tadi kan sudah melihat ada translation, metafora translation. Ada satu lagi nih yang kurang. Strategi penerjemahan metafora. Ada teorinya itu, ya. Berarti nanti di sini kamu types of metaphor kan itu bukan terjemahan. Nah, untuk yang berhubungan dengan penerjemahannya berarti kamu mencari what translation strategies mungkin ya, strategi penerjemahan metafor. What translation strategies used by the translator. Sudah kamu lanjutkan nanti. Berarti kamu harus mencari dulu, baru ini berhubungan dengan penerjemahan. Paham? Paham, Sir. Oke. Ini sebenarnya sudah bagus, Mufti. Karena di sini ini kan sudah biasa ya diteliti orang jenis metafora ini sama saja dengan penelitian sebelumnya. Yang menjadi unik adalah ini malah makanya saya tadi ketika ini sudah kamu pahami malah saya acungkan jempol. Jadi kamu menambahkan yang unik dari penelitian kamu ini nanti bahwasanya kamu juga menjelaskan loh meaningnya secara eksplisit gitu ya. Oke, lanjutkan penelitian ini. Mudah-mudahan kamu sudah paham yang saya jelaskan tadi dan di sini sudah ada yang unik menurut saya yang membuat penelitian kamu ini jauh berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sudah ya? Oke. Baik. Adik-adik, karena suara saya sudah hampir habis, saya minggu depan mungkin akan melihat apa saja yang sudah saya jelaskan hari ini sudah ada perbaikan belum. Sekalian nanti Markus, Dopur, dan Francisca untuk saya lihat ya. Karena sebenarnya ketika saya sudah menjelaskan tadi ke 5 teman kamu, Amanda, Aprilia, Friska, Mufti, dan 4. Tadi sebenarnya yang lain juga sudah memahami melakukan apa. Jadi minggu depan saya meminta kalian sudah memperlihatkan kepada saya secara keseluruhan judul problem of research, purpose, dan teorinya. Sudah ya? Sudah paham? Sir, saya minta izin besok Sir Gun ada di kampus nggak ya, Sir? Besok saya full ada sidang kolokium, jadi nggak bisa diganggu ya. Oh.
Dari pagi Baik, sampai sore yang mahasiswa yang mau skripsi semester ini sidang besok, sidang kolokium ya. baik, Sir. Baik. Kalau hari Rabu, Sir, setelah Rabu Selasa saya kan ngajar 2 kelas. Rabu itu jadwal saya kan kalian sebenarnya sudah tahu ya jadwal dosen itu bisa dilihat di ICE. Saya itu ngajar di jam Rabu di jam pagi jam 8 sampai jam 10 dan saya kadang-kadang lupa. Ya pokoknya dari Rabu itu hari apa? Kalau ini kalian ini ya nanti saya kirimkan ini jadwal ini saya ngajar. Datang saja. Jadi kalau misalkan kamu datang saya ada langsung ini aja ketemu saya langsung ke sekdos aja ya. Ruang dosen itu banyak dosen di sini. Nih saya lihat jadwal Iya, dulu maksud saya, berarti kalau kamu mau datang ke kampus itu saya ada hari Senin, Rabu dan Kamis ya. Kalau baik, Senin Sir. sebenarnya besok itu saya nggak di kampus ya karena memang sidang kolokium saya datang. Ada Jadi sidang gitu ya. Baik, Sir. kalian bisa datang hanya Senin, Rabu dan Kamis ketemu saya. Kalau Kamis sih sebenarnya lebih banyak waktu saya karena Kamis itu saya ngajar jam 9 sampai jam 12. Dari jam 1 sampai jam 3 saya kosong. Kalau besok, kalau Rabu itu saya kosong dari jam 10 sampai jam 12 saja. Ya, Francisca? Baik, Sir. Iya, Rabu saya kosong hanya jam 10 sampai jam 12. Jam 1 saya ngajar sampai jam 4. Pagi juga saya ngajar dari jam 8 sampai jam 10. Udah? Sudah, Sir. Terima kasih, Sir. Oke, baik. Ya, Tamara, Markus, dan Francisca bisa ketemu saya di kampus sebelum minggu depan kita lanjut atau kalau mau kamu lanjut saja kalau memang sudah paham. Markus, Tamara, dan Francisca sudah paham ya? Iya, Sudah, Sir. Sir. Nanti Oke, hari jadi Rabu. saya sebenarnya tidak harus menjelaskan ke semuanya. Saya jelaskan satu pun, mudah-mudahan yang lain sudah paham. Tapi kalau kamu tidak paham, kamu boleh tanya. Oke, jadi hari ini cukup sekian dulu adik-adik. Saya minta kalian sudah ada lengkap judul, problem of research, purpose, dan teorinya. Baru nanti setelah mungkin UTS di pertemuan selanjutnya baru kita membahas metode penelitian secara khusus ya. Sudah? Baik, Sir. Oke, baik. Untuk Oke, menutup Sir. pertemuan malam hari ini saya minta untuk Friska membawakan doa penutup. Silakan Friska. Oke, Sir. Teman-teman dan Sir Gunawan, mari kita bahas dalam doa dan saya akan pimpin dalam